Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi ya di pertemuan pertama dari menganalisis kebutuhan dalam jaringan telekomunikasi. Oke, silakan isi daftar hadir pada link yang Ibu sudah sematkan di grup kalian. Saya sudah isi daftar hadir tadi, Bu. Oke, sebelum kita belajar, mari kita sama-sama baca doa belajar terlebih dahulu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi qilili ilman warzuqni fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, kalau ada temannya nanti berhasil menjawab pertanyaan, kita beri jeli-jeli ya, ataukah beri apresiasi buat mereka dengan wih keren. Pekan lalu kita mempelajari aspek-aspek teknologi komunikasi data. Ada yang bisa bantu Ibu untuk mengingat materi sebelumnya? Ya, silakan Fitri ya. Apa saja yang Fitri ingat materi minggu lalu? Aspek-aspek teknologi komunikasi suara. Data yang dikomunikasikan berupa suara secara langsung menggunakan pulsa, telepon, atau untuk HP dan telepon kabel. Komunikasi yang dilakukan biasanya jarak dekat atau jauh. Bu, tentang aspek-aspek teknologi komunikasi suara. Oke, benar yang kalian katakan bahwa yang kita pelajari minggu lalu adalah aspek-aspek teknologi komunikasi suara, di mana ada beberapa aspek yang harus kita perhatikan. Pertama, data yang dikomunikasikan berupa suara secara langsung, kemudian dapat menggunakan pulsa telepon untuk handphone dan telepon kabel, dan ketiga, komunikasi yang dilakukan biasanya jarak dekat atau jarak jauh. Kalau yang menggunakan pulsa telepon juga ada dua, mulai dari pulsa prabayar dengan pasca bayar. Sedangkan yang dimaksud pulsa HP adalah satuan perhitungan biaya telepon yang kita bayar di depan atau biasa disebut prepaid air untuk dapat
menggunakan layanan dari suatu provider. Oke, terima kasih Iksan sudah menjelaskan tentang pulsa bayar dan pasca bayar. Berarti kalian semua ingat ya, masih mengingat ya materi minggu lalu. Kemudian kita akan beralih ke literasi, pelajaran literasi. Iya, Bu. Kegiatan literasi kita ini membahas tentang 15 manfaat membaca ayat kursi. Ibu berharap ada yang sudah baca dan bisa memberitahukan ke teman-teman yang lain tentang apa manfaat membaca ayat kursi itu. Ayat kursi itu disebut seperti satu betina atau yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 255. Manfaatnya 1. Menjauhi kita dari syaitan yang terkutuk. 2. Memberi nikmat yang luar biasa. 3. Membangun benteng pertahanan. 4. Membuat pintar. 5. Membantu menurunkan emosi. 6. Didatangkan pertolongan. 7. Penjagaan dari malaikat. Manfaat yang lainnya 8. Melindungi rumah. 9. Melindungi dari musuh. 10. Dihilangkan kekafiran. 11. Perlindungan di hari Jumat. 12. Dicintai Allah. 13. Doa memasuki tempat baru. 14. Memberi pahala dan menciptakan rasa syukur. 15. Menyembuhkan penyakit. Alhamdulillah, terima kasih ya Nana. Karena kalian berarti siap ya menjalankan atau rajin membaca ayat kursi. Karena manfaatnya banyak sekali. Dan ada yang paling penting bagi ibu. Dari manfaat 15 ayat kursi ini, ada yang paling ibu tertarik itu masalah atau manfaat yang berupa bisa mencerdaskan atau membuat pintar dengan cara membaca 50 kali ayat kursi dalam sebuah gelas air hujan, satu gelas air ya, yang air di mana air hujan itu langsung ditampung dan tidak ada penghalangnya untuk sampai ke gelas itu bisa digunakan untuk diambil satu gelasnya, kemudian dibacakan ayat kursi 50 kali oleh bapak ibu kalian, kemudian kalian minum itu, insya Allah membuat otak kita menjadi lebih pintar dan cerdas. Dicoba ya. Bebas dari gangguan makhluk hidup. 17. Tidak didekati setan dan jin. Alhamdulillah, terima kasih ya Nana. Karena kalian berarti siap ya menjalankan atau rajin membaca ayat kursi. Karena manfaatnya banyak sekali. Dan ada yang paling penting bagi ibu. Dari manfaat 15 ayat kursi ini, yang paling ibu tertarik itu masalah atau manfaat yang berupa bisa mencerdaskan atau membuat pintar dengan cara membaca 10 kali ayat kursi dalam sebuah gelas air hujan, satu air yang di mana air hujan itu langsung ditampung dan tidak ada penghalangnya untuk sampai gelas itu bisa digunakan untuk diambil satu gelasnya, kemudian dibacakan ayat 20 kali oleh bapak ibu kalian. Tujuan pembelajaran kita kali ini ada pengetahuan. 1. Melalui diskusi atau penggalian informasi, peserta didik mampu menganalisis kebutuhan peninjauan lapangan
dalam telekomunikasi dengan penuh rasa ingin tahu, kerjasama, dan bertanggung jawab. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, keterampilan, yaitu melalui mengkomunikasikan dengan presentasi, peserta didik dapat menyajikan hasil analisis kebutuhan peninjauan lapangan dalam telekomunikasi dengan bekerja sama dan bertanggung jawab. Jadi tugas-tugas yang kita lakukan ini sama dengan pekan-pekan sebelumnya. Kalian berdiskusi di LKPD, kemudian akan mempresentasikannya. Dan ingat, ada nilai kelompok dalam pengisian LKPD kelompok dan nilai presentasi. Kemudian nanti berikutnya ada nilai tes formatif ya. Saya berharap bisa nilai kalian lebih bagus dibanding minggu lalu. Pembahasan materi kita kali ini tentang menganalisis kebutuhan peninjauan lapangan dalam telekomunikasi. Dalam pembahasan materi ini ada 3 yang akan kita bahas. Pertama, kebutuhan internet di masyarakat dan dampak positif dan negatifnya. Kemudian kebutuhan telepon di masyarakat dan dampak positif dan negatifnya, serta sejarah internet dan telepon. Oke, apa ada yang tahu tentang internet zaman dulu dan internet zaman sekarang? Ya, silakan Fitri. Internet zaman dulu hanya bisa terkoneksi dengan menggunakan kabel telepon, maka internet hanya bisa diakses dengan menggunakan komputer saja, yang artinya kita hanya bisa menggunakan di rumah, kantor, atau warnet saja. Internet zaman sekarang bisa dengan mudah diakses melalui smartphone kita, baik dengan WiFi atau paket internet smartphone. Jadi, kita bisa mengakses internet dimanapun kita berada. Tidak heran dibandingkan melalui komputer atau laptop, saat ini orang lebih sering mengakses menggunakan smartphone-nya. Oke, terima kasih Fitri. Ada yang mau menambahkan lagi? Yang dikatakan Fitri benar ya, bahwa internet zaman dulu itu terbatas penggunaannya karena harus di warnet atau di kantor-kantor. Kalau mau agak murah. Kalau sebenarnya bisa juga sendiri, cuma zaman dulu itu termasuk mahal. Perhatikan 2 gambar yang Ibu sudah kirim. Di sini membedakan tentang internet zaman dulu dan sekarang. Dulu itu hanya sekadar hobi orang gunakan atau bersekadar senang-senang atau hanya hiburan semata. Kemudian fitur yang ada pada zaman dulu tidak semenarik sekarang. Kemudian internet zaman dulu mahal sekali. Tarif GPRS untuk 1 KB itu Rp1 per KB. Jadi kalau kita mau mendownload 1 giga butuh kuota 1 juta untuk full atau selesai mendownloadnya. Jadi memang sedikit murah berinternet kalau kita di kantor ataupun di warnet. Internet zaman dulu yang paling laris itu untuk nge-browsing adalah namanya Internet Explorer. Ada juga fasilitas chat zaman dulu seperti MIRC, kemudian ada juga namanya Friendster, ada Yahoo Messenger, ada MC99, dan ada beberapa lagi aplikasi lain yang Ibu tidak sempat sebutkan di materi kita ini.
Nah, kebutuhan internet di zaman sekarang ini sudah menjadi kebutuhan primer, bahkan tidak ada internet atau tidak bermain sehari saja internet ini terasa kehidupan itu sepi. Nah, makanya sekarang ini internet zaman sekarang ini sudah seperti kebutuhan pribadi ya. Jadi contohnya ibu rumah tangga sekarang mencari resep makanan menggunakan internet. Sekarang juga ada berdagang toko online seperti dilakukan oleh Fitri ya, dan teman-teman yang lain. Kemudian kita bisa mengirim surat atau dokumen lewat email, WA, Line, Telegram. Kemudian sekarang orang bisa bayar online dengan ATM, kartu kredit, uang digital, dan sebagainya. Nah, kalian sekarang sudah tahu perbedaan internet zaman dulu dan sekarang. Sekarang ibu tanyakan atau mengingat kembali materi-materi sebelumnya juga ini. Aplikasi-aplikasi internet saat ini yang modern dan sangat murah itu kalian sudah aktif atau berada di dalamnya atau salah satu menjadi pemakai media sosial, dan sekarang ini itu bagian dari modernisasi dan kuota yang digunakan sangat murah. Aplikasi-aplikasi internet apa saja yang kalian sudah gunakan umumnya di media sosial, dan teknologi komunikasi data apa yang kalian sudah gunakan? Seperti WA, Facebook, Instagram, Twitter, dan lain-lain. Oke, terima kasih jawabannya Iksan. Berarti Iksan sudah menggunakan WA, Twitter, dan lain. Masih ada lagi yang menggunakan akun media sosial ataukah teknologi canggih lainnya seperti ATM, kartu kredit, atau pernah lihat yang dimiliki orang tuanya? Kemudian pernah lihat cara menggunakan alat atau ATM tersebut atau kartu? Seperti saya kartu kredit dan juga aplikasi SDC. Oke, jadi pernah pakai ya menggunakan kartu kredit atau pernah melihat orang tuanya. Kemudian Fitri juga pernah juga ya. Dari terbiasa kalian melihat ATM, berarti memang kalian ini anak zaman modern. Oke, keren semua jawabannya. Dari Iksan, Paki, Fitri, Saskia, Risma. Keren ya buat kalian. Ini yang kalian sampaikan sudah benar. Nah, sekarang ini kan sebenarnya materi sudah pernah kita pelajari. Jadi kita tinggal mengingat saja bahwa beberapa teknologi di Indonesia atau yang sekarang sudah kita jalani, mulai dari media sosial maupun teknologi canggih lainnya seperti ATM, kartu kredit, bisa kita memesan tiket online tanpa harus pergi ke penjual tiketnya atau mau pesan tiket penerbangan tidak perlu langsung ke tempat penerbangan atau bandara, tapi cukup dengan online saja untuk memesan tiketnya. Kemudian aplikasi canggih lainnya itu traffic control system kendali lalu lintas kendaraan itu menggunakan internet juga. Kemudian polisi emergency room itu juga menggunakan internet dengan menyambungkan atau memasang CCTV di suatu sudut kota, kemudian di kantor polisi bisa melihatnya. Semuanya itu berjalan atau bisa terjadi dengan adanya internet. Jadi memang internet itu kita butuhkan ya, sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari.
Nah, sekarang kita menuju ke atau beralih ke materi berikutnya, itu dampak positif internet. Ada yang tahu dampak positif internet? Oke, silakan Fitri ya. Dampak positif internet untuk warga lanjut usia dapat mengurangi rasa terisolasi dengan menggunakan ponsel dan tidak bergantung pada kunjungan dari orang lain untuk tetap berhubungan atau berkomunikasi. Untuk anak-anak dan remaja memungkinkan mereka untuk mengembangkan kemandiriannya mereka. Dampak positif internet menambah wawasan dan pengetahuan, menjadi media komunikasi, mudah mencari lowongan pekerjaan, mudah melakukan transaksi dan berbisnis. Oke, terima kasih penjelasannya Iksan. Kalau dari Iksan ini bahwa internet itu sangat penting karena untuk kalangan tua ada teman untuk diajak berkomunikasi di dunia maya. Sedangkan untuk yang anak remaja bisa itu menciptakan atau beraktualisasi diri. Kemudian Fitri menjawab bahwa internet itu sebagai media komunikasi dan sumber informasi. Oke, terima kasih jawabannya. Kita dengarkan juga dari teman yang lain. Adapun dampak positifnya itu banyak sekali, tetapi di selang itu terdapat juga dampak negatifnya. Dampak positifnya antara lain yaitu di mana sekarang ini sedang berlangsung pandemi sebuah virus COVID-19 yang dapat seseorang di era sekarang ini contohnya internet, yang mana semua orang pasti membutuhkan yang namanya internet tersebut agar dapat berkomunikasi tanpa langsung mengunjungi pihak tersebut atau kedua pihak. Terima kasih. Wih, keren buat Fitri, Paki, dan Iksan. Terima kasih nak jawabannya, sangat bagus. Kemudian kita sudah tahu ya dampak positifnya, bahwa dampak positif internet itu internet sebagai media komunikasi, media untuk sebagai informasi, media pertukaran data, bahkan menjadi bagian sumber penghasilan bagi yang memiliki toko online ya. Kemudian kemudahan dalam berbisnis, utamanya dalam perdagangan atau bisnis online. Kemudian yang dikatakan juga tadi benar juga yang dikatakan Iksan, bahwa internet itu untuk kaula atau orang tua itu sangat penting biar ada teman berbicara di dunia maya. Kemudian bagi anak remaja sebagai aktualisasi diri, Fitri tadi sudah menjawab juga tentang media komunikasi itu sebagai alat komunikasi paling utama, kemudian sebagai sumber informasi. Kemudian Paki menganggap ada positif dan negatif internet. Kalau positifnya itu bisa digunakan seperti di COVID-19 ini sebagai sarana belajar ya, dengan cara online. Berikutnya, ada yang tahu dampak negatif dari internet? Dampak negatif internet
pornografi, tersebarnya informasi palsu, menampilkan kekejaman, penipuan. Dampak negatif telepon, perbedaan anak, perubahan tingkah laku atau menjadi malas. Proses interaksi secara langsung jarang dilakukan, utamanya dalam keluarga. Oke, benar Iksan dan Fitri bahwa banyak yang menggunakan internet ini, utamanya pornografi. Dari pornografi itu sendiri mudah sekali merajalela karena kan orang sembarang bisa memasang foto atau gambar-gambar yang membuat orang lain atau tahu bahwa itu sebuah barang porno yang ditampilkan. Kemudian ada juga yang menipu. Benar juga kata Fitri bahwa bisa terjadi penipuan karena dengan cara mereka pandai melacak kita punya data sampai uang di ATM pun bisa diambil sebenarnya. Kemudian dari Iksan sendiri bahwa itu bisa berdampak pada anak-anak karena umumnya itu banyak anak-anak yang karena terlalu lama atau senang dengan internet menyebabkan sampai tidak mau mendengarkan ucapan orang tua, menjadi keras kepala. Kenapa? Lebih memilih internetnya dipanggil panggilan orang tuanya. Kita dengarkan dari Paci. Dan juga dampak negatifnya yaitu gampangnya pencurian sebuah data atau pencurian data orang lain di era sekarang ini. Itu sedikit dari dampak negatifnya. Dan juga internet sekarang ini memang sangat mudah, tetapi di selang itu di belakangnya pasti ada sisi buruknya. Dan juga apa lagi namanya itu? Dan juga gampangnya pencurian data seseorang atau yang dinamakan hacker. Bu, masih ada dampak negatif jaringan internet, Bu. 1. Kesehatan, menjadi susah tidur atau terlalu sering menjadi kebiasaan, mengambil jatah tidur atau begadang, hingga memunculkan berbagai penyakit insomnia, kerusakan mata, merusak perkembangan otak bagi anak dan malas belajar. Terima kasih penjelasannya Iksan. Benar ya. Dampak negatif internet itu pertama atau akan menyebabkan orang menjadi kecanduan, terutama yang menyangkut pornografi, permainan game, dan dapat menghabiskan uang karena hanya untuk melayani kecanduan tersebut. Misalkan dampak negatif pertama itu tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga. Kenapa? Tidak ada atau saling menyapa antara satu atau dalam keluarga itu ayah, ibu, anak, tante, om, karena asyik dengan kehidupannya masing-masing dengan gadgetnya atau handphonenya. Kemudian terjadi gangguan kesehatan, misalkan mengambil jatah tidur yang tadi yang dikatakan Iksan, misalnya begadang. Nah, dari hasil begadang itu memunculkan berbagai macam penyakit, misalkan insomnia, kerusakan pada mata, dan bagi anak itu bisa merusak perkembangan otak dan bisa menyebabkan malas belajar. Ada bahkan biasanya matanya menjadi juling-juling ya atau merah. Kemudian dampak negatif lainnya itu tadi yang sudah dibicarakan juga sama Iksan, bahwa anak-anak akan menjadi egois, tidak mau mendengarkan orang tua. Benar tadi dikatakan juga sama Fitri bahwa itu mengundang pornografi dan penipuan. Bahkan mengurangi sifat sosial ya ini. Harusnya orang ditolong dulu baru ini tidak foto dulu baru menolong ataukah bersedekah tapi ambil selfie dulu. Jadi ini sebenarnya bentuk-bentuk pamer yang dilakukan di media sosial
Itu juga salah satu dampak negatif dari internet ya, selalu mau menampilkan atau memamerkan aktivitas diri sendiri. Berikutnya tentang kebutuhan, tadi sudah dibahas ya masalah kebutuhan internet, sekarang kebutuhan telepon di masyarakat, di mana telekomunikasi adalah teknik pengiriman atau penyampaian informasi dari satu tempat ke tempat lainnya. Yang paling sering kita menggunakan adalah telepon genggam atau ponsel, atau orang bilang smartphone, Android ataupun tab. Smartphone tersebut merupakan media telekomunikasi dua arah yang bisa menyampaikan dan merespon informasi saat bersamaan. Telekomunikasi ini dapat memudahkan kita dalam menjalankan bisnis dan berbagai usaha. Misalkan menggunakan sosial media untuk mencari informasi, media hiburan maupun media sosialisasi. Jadi tak jarang seseorang memiliki telepon lebih dari satu. Pada tahun 2011, pelanggan handphone saja sudah mencapai 77%, bahkan atau sudah 5,3 miliar orang yang telah menggunakan. Jadi betul-betul ya, ini ponsel ini sudah menjadi kebutuhan primer dan bahkan anak kecil saja punya. Oke. Karena ponsel ini sudah menjadi atau mengubah perilaku seseorang karena wajib memiliki, maka ada pula dampak positif dan negatif yang dimiliki telepon. Ada yang tahu dampak positif telepon? Oke, ada yang tahu dampak? Dampak positif telepon adalah jenis komunikasi memungkinkan seseorang untuk berkomunikasi dalam berbagai cara, termasuk panggilan, pesan, atau instant messaging, atau email, dan lain-lain. Wih, keren Iksan. Bahwa benar ya, dampak positif dari telepon itu bahwa kita ini bisa melakukan panggilan maupun berupa telepon ataupun mulai menggunakan email, WA dan lain-lainnya. Benar ya? Wih, keren. Ada yang mau menambahkan dampak positif dari telepon selain Iksan? Terima kasih Iksan jawabannya tadi ya. Sekarang Ibu sambung. Dampak positif telepon itu sangat bagus untuk hubungan antar manusia, di mana ponsel ini bisa menghubungkan kita jarak jauh menjadi dekat maupun dekat menjadi lebih dekat lagi, dimana dengan telepon ini kita bisa berhubungan dengan keluarga, baik itu di Pangkep, Makassar, bahkan di Mekah. Nah, dengan hubungan seperti ini kan ada namanya SLJJ, ada juga SLI. Kemudian manfaat lainnya itu atau dampak positif dari telepon adalah dunia kerja dan bisnis. Menggunakan ponsel dalam dunia bisnis sangat menguntungkan karena kita bisa memasarkan produk kita dengan cara yang mudah dan bisa menjangkau sampai pasar internasional dengan bisnis atau menjajakan dagangan melalui jaring sosial atau media sosial. Itu lebih cepat laris ya, bahkan imbasnya sampai internasional. Oke, kita dengarkan dari Paki. Kira-kira jawabannya pakai apa saja? Adapun dampak positifnya yaitu dari segi berkomunikasi melalui suara, yaitu telepon, yaitu yang mana sekarang ini praktis melakukan sebuah komunikasi panggilan tanpa perlu ke tempat telepon yang menggunakan kabel atau secara manual. Oke, terima kasih jawabannya Paki. Wih, keren ya buat Paki. Nah, sepertinya Fitri Handayani juga sementara merecording. Kita dengarkan.
Dampak positif dari telepon adalah meningkatkan kemampuan dalam mengatur waktu belajar mereka sehingga bisa lebih tepat waktu dalam belajar dan mengatur skala prioritas dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Oke, terima kasih jawabannya Fitri, Paki, Iksan. Oh, keren ya. Oke, setelah kalian paham dengan dampak positif telepon, sekarang kita beralih ke dampak negatif telepon. Ada yang tahu dampak negatif telepon? Ya, silakan Fitri. Dampak negatif dari telepon. Saya Bu, dampak negatif telepon adalah perbedaan anak, perubahan tingkah laku atau menjadi malas. Proses interaksi secara langsung jarang dilakukan, utamanya dalam keluarga. Dampak negatif telepon apabila Anda tidak bijak dalam memanfaatkannya dari sisi kesehatan berbagai gangguan yang umum seperti sakit mata dan mempermudah kontak dengan kuman sehingga yang parah seperti kanker bisa terjadi akibat penggunaan telepon genggam secara berlebihan. Masih ada Bu, tingkat kehidupan masyarakat semakin tidak peka terhadap lingkungan, bahkan memicu kejahatan dan penipuan. Oke, Wi, keren jawabannya semua ya untuk Iksan dan Fitri. Benar ya, kalian sudah katakan bahwa dampak negatif telepon itu pertama berpengaruh pada kepribadian anak, bahwa tingkah laku merubah menjadi anak rajin menjadi malas. Kenapa? Karena jarang juga berinteraksi juga dalam keluarga, karena keasikan itu tadi lebih cenderung bermain dengan smartphone-nya sendiri. Kemudian dari segi kesehatan, kita itu menjadi susah tidur. Kenapa? Nonton atau bermain game sampai tengah malam, sampai sakit, bahkan terjadi pada kerusakan mata ya, dimana bisa-bisa merusak perkembangan otak kita sebagai siswa. Kemudian benar juga tingkat kehidupan masyarakat semakin tidak peka terhadap lingkungan. Malah banyak yang menggunakan handphone sebagai atau sarana untuk menipu orang atau melakukan kejahatan. Wih, keren buat kalian semua. Adapun dampak negatif menonton video tidak cukup umur atau anak-anak kecanduan main game online. Oke, betul ya dikatakan Fitri bahwa salah satunya itu juga karena kecanduan itu dampaknya sangat besar. Kenapa? Karena dengan kecanduan tersebut itu memaksakan diri kita untuk mau melakukan terus, misalkan bermain game online sampai tengah malam. Oke, untuk sejarah dari internet dan telepon, kalian nanti tinggal membaca di materi yang Ibu sudah kirimkan tadi pagi ya. Sama silakan nonton dari video pembelajaran yang Ibu sudah share ke YouTube. Kemudian berikutnya kita akan mengerjakan LKPD. Seperti biasa LKPD ini kita kerjakan cara berkelompok dan seperti biasa pula ada petunjuk yang harus kalian baca dulu sebelum melaksanakan atau mengerjakan LKPD.
Dalam LKPD seperti biasanya, selain berkelompok terdiri dari 3 orang, kalian harus mendiskusikan beberapa pertanyaan. Kemudian dari pertanyaan itu nanti kalian akan presentasikan. Jadi silakan nanti merekam diri ya. Dan ibu akan memantau kalian di grup kelompok kecil kalian masing-masing. Oke, silahkan mengerjakan LKPD-nya. Ini kelompok besarnya. Kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kelompok. Diskusi kelompok 1 beranggotakan Fitri, Iksan, dan Zainal. Ini diskusi termasuk paling alot di antara semua kelompok diskusi. Jelaskan perkembangan internet pada tahun 2003 sampai 2006. Kelompok 2 beranggotakan Nur Saskia, Ismail, dan Agus. Diskusi mereka ini. Kelompok 3 beranggotakan Hairani, Fadil, dan kelompok 4 beranggotakan Risma, Ninda, dan Dewa. Kelompok 6 dengan anggota Sujalali Walikram, Wapaki, dan Hendra. Ini diskusi mereka. Ini diskusi kelompok 1 terdiri dari Putri, Iksan, dan Zainal. Kelompok ini termasuk paling aktif di antara 3 kelompok lainnya. Ini 15 menit lagi kita masuk ya kembali ke grup kita. Yang sudah selesai diskusi LKPD-nya, segera dikirim di kelompok grup besar kita ini. Dan yang sudah selesai boleh mengikuti tes formatif sambil menunggu teman-temannya yang menyelesaikan diskusi kelompoknya. Oke, kelompok 4 telah mengirim diskusi kelompoknya. Silakan kelompok lain mengirimkan juga, kemudian ikuti tes formatif. Yang sudah selesai silakan ikuti tes formatif sambil menunggu kelompok lain selesai diskusi LKPD-nya. Oke, Iksan sudah mengikuti tes formatif dan kelompok 1 sudah mengirimkan tugas LKPD-nya melalui Fitri. Oke, terima kasih. Silakan tes formatif dulu sambil menunggu teman-teman yang lain. Mari kita diskusikan jawaban dari kelompok 1 tentang nomor 1. Jelaskan perkembangan internet pada tahun 2003 sampai 2006. Silakan kelompok lain menanggapi. Apakah ada jawaban sama
ataukah jawabannya berbeda? Berarti jawaban kelompok 1 ini sama dengan kelompoknya Saskia. Oke, thank you Saskia. Kelompok 4 juga punya jawaban sama, berarti nomor 1 jelas ya, bahwa di dalam sejarah itu rentang waktu tahun 2003 sampai 2006 ini, bahwa tahun 2003 munculnya layanan Skype, MySpace, Safari web browser, dan WordPress. Pada tahun 2004 Facebook diluncurkan. Hal ini juga menjadi era sosial media dimulai. Tahun yang sama Mozilla Firefox browser diluncurkan. Kemudian pada tahun 2005 YouTube diluncurkan. Tahun yang sama situs sosial New Reddit juga diluncurkan. Pada tahun 2006 AOL mengubah model bisnisnya, banyak dari layanan AOL digratiskan. Sehingga perusahaan tersebut hanya mengandalkan iklan untuk mendapatkan keuntungan. Juga pada tahun 2006 Twitter diluncurkan. Jadi jawaban semua sama ya. Kita beralih ke diskusi nomor 2. Jelaskan dampak positif dan negatif internet. Ini jawaban dari kelompok 2. Silakan ditanggapi kelompok lain. Kelompok 2 sama Bu dengan kelompok kami Bu. Oke, berarti sama ya. Kelompok lain juga jawabannya nomor 2. Berarti jelas ya. Kita beralih ke nomor 3. Sebelum beralih ke soal nomor 3, Ibu sedikit menjelaskan tentang dampak positif dan negatif internet. Bahwa dampak positifnya ini internet sebagai media komunikasi, internet sebagai media sumber informasi, internet sebagai media pertukaran data, internet sebagai sumber penghasilan, dan internet juga memberikan kemudahan berbisnis. Ini dampak positif dari internet. Kemudian dampak negatif internet ini, dari jawaban tersebut tidak ada keharmonisan dalam keluarga, dan ada terjadi gangguan kesehatan karena banyak begadang. Kemudian anak-anak menjadi egois, kemudian merajalelanya pornografi, kemudian akan mudah terjadi penipuan dan kejahatan di dunia maya. Gitu ya. Selanjutnya kita beralih ke nomor 3. Nomor 3 ini jelaskan perkembangan ponsel pada tahun 2001 sampai 2009. Ibu akan berikan jawaban dari salah satu kelompok lainnya lagi. Silakan ditanggapi dari jawaban kelompok 3. Jawaban kelompok 3 sama dengan jawaban kelompok kami, Bu. Ternyata jawaban kelompok 3 ini untuk nomor 3 sama semua lagi ya. Bahwa tahun 2001 itu pada NTT Doromoko Jepang menyediakan layanan berbasis teknologi 3G pertama. Baru tahun 2002 muncul tandingannya yaitu CDMA 2001 FVDO di Korea Selatan dan Amerika Serikat, dan tahun 2003 di Eropa. Perbedaan utama jaringan 2G dan 3G atau 2G dan 3G adalah penggunaan paket switching untuk transmisi data. Selanjutnya teknologi 3G berkembang menjadi 3G plus atau 3G plus
yang memiliki kemampuan kecepatan download hingga 14 Mbps dan teknologi HPSA Plus yang diklaim dapat mencapai kecepatan hingga 84 Mbps. Pada tahun 2017, Apple meluncurkan iPhone, sebuah inovasi revolusioner berupa ponsel dengan layar sentuh. Ponsel ini mengadopsi teknologi 3G. Nah, pada tahun 2009 atau akhir 2009, teknologi jaringan 4G yaitu WiMAX dan LTE pertama kali dicoba. 4G WiMAX dicoba di Amerika oleh Sprint, sedangkan 4G LTE dicoba di Skandinavia oleh TeliaSonera. Sedangkan di Indonesia sendiri, teknologi 4G LTE baru muncul beberapa tahun terakhir dan pertama kali diperkenalkan ke publik oleh BOL. Ponsel pertama yang mengadopsi standar 4G adalah SCT Evo 46 yang diluncurkan pada tahun 2010. Ponsel ini beroperasi di jaringan WiMAX dengan sistem operasi Android 2.1. Ponsel ini juga memiliki fitur kamera 8MP, perekaman video dengan resolusi tinggi, serta keluaran HDMI. Oke, jawaban kalian sama ya semuanya. Jawaban kelompok 3 sama dengan Untuk diskusi yang keempat, jelaskan dampak positif dan negatif telepon. Ini Ibu akan memberikan jawaban dari kelompok 6. Silakan ditanggapi ya. Jawaban dari kelompok 6 sama dengan jawaban dari kelompok 1, Ibu. Oke, berarti jawaban di kelompok lain juga sama ya dengan kelompok 6, bahwa dampak positif telepon itu pertama ada hubungannya dengan antar manusia yang sangat penting, bahwa dengan adanya ponsel ini jarak itu jauh maupun dekat terasa dekat. Semakin dekat, yang jauh terasa dekat. Jadi betul-betul sangat bermanfaat sekali fungsi dari telepon ini. Kemudian dalam dunia kerja, bisnis dan bisnis ini ponsel betul-betul sangat menguntungkan. Kenapa? Karena kita bisa memasarkan produk melalui online, dan itu akan menjadi pasar internasional. Begitu jawabannya dari kelompok 6 ya. Berarti kemudian sisi lain, dampak positif lainnya dampak demografis. Yang lanjut usia dapat mengurai rasa terisolasi dengan menggunakan ponsel dan tidak bergantung pada kunjungan dari orang lain karena bisa berkomunikasi menggunakan ponsel. Kemudian untuk anak-anak remaja memungkinkan mereka untuk mengembangkan kemandirian mereka. Kemudian jenis komunikasi kita tinggal pilih. Itu dampak positif telepon. Dampak negatifnya ini sangat mempengaruhi dengan perubahan tingkah laku anak. Kenapa? Karena jarang terjadi proses interaksi langsung antara keluarga satu dan lainnya. Kenapa? Karena keasikan menggunakan handphone, utamanya bermain game. Kemudian dari segi kesehatan, seperti biasa, seperti internet tadi, ini karena keseringan ataupun sudah kecanduan main sampai tengah malam, menyebabkan kesehatan terganggu. Itu bisa melahirkan penyakit insomnia, kerusakan pada mata, merusak perkembangan otak bagi anak, dan malas belajar. Dan dampak negatif lainnya itu adalah pada kehidupan masyarakat. Dengan telepon ini atau handphone ini bisa memicu penipuan dan kejahatan. Oke, silakan mengerjakan tes formatifnya. Kemudian yang sudah mengerjakan tes formatif, silakan membuat rekaman kesimpulan atau mau menyimpulkan langsung sebentar setelah 15 menit kemudian. Ibu tunggu ya hasil rekaman yang mau merekam. Boleh juga mengucapkan langsung di grup ini.
Oke, sudah ada teman kalian yang telah memberikan kesimpulan dan mengirimkan di kelompoknya masing-masing. Selain mendengarkan dari kelompok Kini teman saya kalian, akan ibu akan melanjutkan presentasi dari menyimpulkan teman juga saya. bahwa materi kita hari ini menganalisis kebutuhan peninjauan lapangan dalam Saya telekomunikasi. akan menjelaskan tentang perkembangan. Kebutuhan dari materi ini ada 3 materi yang kita bahas dalam pembahasan kali ini, itu kebutuhan internet di masyarakat dan dampak positif dan negatifnya, kebutuhan telepon di masyarakat dan dampak positif negatifnya, dan sejarah internet dan telepon. Kebutuhan internet sekarang dan masa lampau itu agak berbeda. Kalau dari masa lampau atau dulu itu hanya sekadar hobi atau sarana pelengkap atau hiburan semata, sekarang sudah menjadi kebutuhan primer. Apa-apa sedikit-sedikit internet. Jadi memang sudah menjadi keperluan sehari-hari ya internet. Misalkan ibu rumah tangga tadi mencari resep makanan, cari internet. Berdagang toko online, mau bayar dengan ATM atau kartu kredit di mall-mall itu bisa. Jadi semuanya serba online. Jadi memang internet itu betul-betul sudah bagian dari kehidupan kita. Kemudian aplikasi-aplikasi yang kita gunakan itu beragam, mulai dari media sosial dan teknologi lainnya. Misalkan WhatsApp, Line, Facebook, Twitter, dan lain-lain. Bahkan teknologi yang sekarang orang tua kalian gunakan, ATM, kartu kredit, itu kan sudah sangat digunakan. Kemudian belum lagi kalau mau pesan tiket online sudah bisa, baik itu tiket nginap di hotel ataupun penerbangan. Kemudian lampu lalu lintas juga itu menggunakan internet ya, karena untuk mengatur sistem kendali lalu lintasnya itu menggunakan juga internet. Bahkan kepolisian pun sudah menggunakan internet agar lebih mudah istilahnya bisa melihat kejadian perkara di beberapa titik yang sudah ditetapkan. Kemudian jadi dampak positif internet itu banyak, sebagai selain teknologi di atas yang tadi ibu ceritakan tadi, dampak positif internet itu internet sebagai media komunikasi, internet media sebagai sumber informasi, media pertukaran data, sumber penghasilan, kehidupan berbisnis atau kemudahan berbisnis. Walaupun ada dampak positifnya, ada juga dampak negatifnya, seperti tidak ada karena kasihkan berinternet tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga, ada gangguan kesehatan, anak-anak menjadi egois karena tidak lebih memilih handphonenya dibanding menuruti perintah orang tua dalam dunia kerja. Dan memang bagus, tapi sisi lain juga dampak negatif lainnya ini pornografi ini sudah merajalela di internet. Sedikit-sedikit buka iklan ada lagi yang porno. Kemudian ada lagi tindak penipuan di internet, juga itu bisa jadikan sebagai penipuan bagi orang maupun kejahatan-kejahatan lainnya. Kemudian juga karena hobi dengan internet, dampak negatif internet lainnya, kalau mau bantu orang bersifat pamer, kita nyumbang selfie dulu baru sambil selfie sambil memberi uangnya. Jadi memang ada mengurangi sifat sosial lah. Kemudian kebutuhan telepon di masyarakat, telepon itu kan sama dengan internet, mereka saling berkaitan. Smartphone sekarang ini tidak ada kuota, sulit untuk berinternet. Jadi kemudian kelebihan telepon ini atau ponsel ini juga digunakan mendekatkan diri dari keluarga yang jauh maupun dekat. Itu fungsi teleponnya, dampak positif telepon. Kemudian
dampak positif telepon lainnya ini sangat berpengaruh pada dunia kerja dan bisnis, yaitu ini menggunakan ponsel dalam dunia bisnis sangat menguntungkan untuk memasarkan produk, dan ini bisa menjangkau pasar internasional, dan juga untuk mencari bahan baku mudah juga dicari di internet. Dan satu lagi, untuk dunia kerja kita sangat mudah mendapatkan lowongan pekerjaan dengan mencari di internet. Nah, dampak demografis ini juga sangat bagus sekali untuk sebagai dampak positif dari telepon, bahwa warga lanjut usia dapat merasa terisolasi dengan menggunakan ponsel. Jadi tidak harus bertemu orang atau keluar rumah, tapi bisa tetap berkomunikasi walaupun dalam rumah. Untuk anak-anak remaja, mungkin mereka mengembangkan kemandirian mereka. Kemudian fitur telepon itu berbagai jenis, jadi kita mudah melakukan panggilan pesan, tag instan, email, dan lain-lain. Jadi kita bisa bermain WA, Facebook, lain dan sebagainya. Oke, Fadil juga sudah mengirimkan di perwakilan sebagai kelompok 3. Terima kasih Fadil sudah mengirimkan. Oke, selanjutnya Ibu akan menampilkan atau sambil menunggu teman selesai tes formatifnya, Ibu akan menyusun nilai-nilai kalian. Tunggu lagi ya 10 menit kemudian, atau paling cepat 5 menit kemudian. Setelah memeriksa hasil LKPD kelompok kalian, ini sudah ada hasilnya bahwa kelompok 1, 2, 3, 4, 6 ini kelompok terbaik bagi Ibu. Jawabannya sama. Kelompok 5 dan 7 tinggal tolong diperbaiki lagi ya. Jadi alhamdulillah semua kelompok hari ini keren bagi Ibu. Utamanya kelompok yang nilainya 100. Apalagi kalian ini Oke, terima kasih Iksan. Semoga kalian Iksan juga semakin pintar ya. Kemudian ini hasil nilai tes formatif. Di sini banyak sekali yang dapat 100 ya. Yang warna biru itu nilainya 100. Mulai dari Risma, Ninda, Herani, Iksan, Fitri, Saskia, dan Paki nilainya 100. Kemudian nilai 90, Zulkifli, Irwan, Adil, Samsul, Mirna, Putri 90. Tambah Jalal Walikram 90, Andi Muhammad Fadil 90, dan lainnya ini dapat 80, mulai dari Alifia, Sena, Ismail, Nur Kolbi. Jadi yang dapat 80 ini masih butuh belajar agar bisa mengejar temannya nilai 100. Oke, ini hasil pekerjaan kita hari ini, hasil belajar kita hari ini. Alhamdulillah, saya berharap ke depannya lebih bagus lagi. Terima kasih sudah kompak di grup masing-masing. Pekan depan kita akan mempelajari tentang menganalisis kebutuhan perangkat keras dalam telekomunikasi. Jadi ini ada kaitannya dengan pelajaran hari ini kan tentang internet dan telepon. Nanti minggu depan kita akan mempelajari menganalisis kebutuhan perangkat dalam telekomunikasi. Dan ini tolong dicari informasinya baik-baik. Kalian buka lagi kembali tentang perangkat jaringan. Karena nanti minggu depan ini kita akan bahas tentang perangkat jaringan banyak. Jadi mohon mencari di internet literaturnya. Kemudian nanti Ibu untuk tugasnya nanti ini untuk
menganalisis kebutuhan perangkat dalam telekomunikasi, Ibu nanti akan rekam lab kalian akan menilai apa saja atau perangkat apa saja yang ada dalam lab. Oke, sama-sama Iksan. Semoga Iksan semakin pintar, begitupun teman-teman yang lainnya. Saya berharap kita ini bertahan selama 3 tahun dan sukses dengan nilai bagus ya. Dan Ibu selalu berdoa semoga walaupun pandemi seperti ini, kita bisa atau tujuan pembelajarannya Ibu sampai sama kalian. Oke, cukup sekian. Terima kasih atas partisipasi kalian dalam pembelajaran ini. Ibu mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita tutup, mari baca doa selesai belajar. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian pertemuan kita hari ini, Nak. Terima kasih dan salam sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.